Wakil Ketua Umum Golkar ada di Mapurina. Wakil Ketua Umum PAN ada yang di Mapurina. Wakil Ketua Umum PKB ada di Mapurina. Wakil Ketua PDIP ada di Mapurina. Kemudian NU banyak. Muhammadiyah juga banyak. Saya pernah diundang ke istana, ikut ratas dengan banyak menteri, presiden dan wakil presiden, dan khusus masalah organik. Waktu itu keputusannya, setiap hari aku makan tahu tempe, dan aku tahu itu tahu tempe itu dari kedelai yang untuk di Amerika itu adalah makanan hewan. Hilirisasi pertanian itu mutlak dimulai dijalankan. Dengan demikian petani itu bisa sejahtera. Pupuk organik sangat diperlukan untuk menyembuhkan tanah. Jaga lingkungan, agar lingkungan pun jaga kalian. Baik, ketemu lagi bersama kami di Cerita Organik. Kembali ya, ini kalau bisa dilihat bukan di studio lagi, karena saya sedang di luar studio. Tepatnya ini saya sedang berada di kantornya Mapurina. Kalau sudah ngomong Mapurina, tentunya harus orang nomor satunya ya yang diajak. Betul sekali, karena di sebelah sini ada Ketua Mapurina, Pak Subandrio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Pak, sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Dan menyempatkan atau meminjamkan tempatnya nih Pak. Sama-sama. Saya juga terima kasih dikunjungi. Kalau nggak seperti ini, kita nggak bisa bersilaturahmi secara langsung. Siap. Ya sedikit cerita ya. Susah nih nyari waktu luangnya nih Pak Subandrio nih. Alhamdulillah ketemu lah. Dan sampai kita bela-belain datang ke sini nih, biar ketemu Bapak nih Pak ya. Jadi ini agendanya sudah lama sebenarnya Pak. Kami ingin ngobrol dengan Bapak gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa narsum saya petani organik, pelaku organik gitu kan. Tapi rasanya agak kurang kalau ngomongin dari teman-teman Mapurina nih. Jadi kalau mereka mungkin di teknisnya, nah ini yang Mapurina yang udah biasa ngelihat langsung. Nah jadi teman-teman silakan siapkan catatannya ya, terutama teman-teman tani organik nih. Karena tahunya mungkin ya di luar sana ya bertani organik, maunya gimana, kondisinya seperti apa sih di Indonesia, seperti apa, nanti kita simak terus di sini. Jadi Pak, sebelum mengawali ke pertanyaan tentang organik kita, boleh izin Pak memperkenalkan diri Pak. Terima kasih Mas Alif. Senang sekali dihadiri Mas Alif di Mapurina. Jadi Mapurina itu singkatan dari Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia. Nama itu lahir di tahun 2021 pada saat kongres, yang semula itu Masyarakat Pertanian Organik Indonesia. Kenapa ada tambahan Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia? Karena waktu itu teman-teman yang ikut kongres itu merasa bahwa di Indonesia itu jumlah petani organik relatif masih kecil dan kurang dari 1%. Yang banyak adalah petani-petani yang petani ramah lingkungan. Nah, itulah yang akan kita rangkul. Nah, saya sendiri di Mapurina sudah 2 periode. Bukan 2 periode menjadi ketua umum, bukan. 1 periode waktu itu menjadi wakil ketua, dan sekarang ini menjadi ketua umum sejak tahun 2021. Jadi insya Allah 2026 ini di bulan November kita akan selenggarakan kongres untuk penggantian kepengurusan dan tentu saja penggantian program kerja, pernyataan program kerja yang disepakati bersama-sama. Saya alumni dari Fakultas Pertanian UGM. Saya lulus tahun 81. Jadi kalau dari sisi umur ya sudah bisa memperkirakan sendiri. Kalau lulus tahun 81, sekarang umur berapa? Ada ketan Pak, kita nggak jauh Pak itu. Baik Pak Subandrio. Itu jadi teman-teman, jadi ini ketuanya langsung nih ya yang saya ajak ngobrol nih. Baik, izin Pak, boleh tidak Pak ceritakan Mapurina ini sebenarnya apa gitu, dengan hadirnya Mapurina ini dilatar belakangi oleh apa, dan tujuannya sebenarnya apa di sini Pak?
Jadi kembali kalau kita lihat kelahiran Mapurina di 26 tahun yang lalu. Pada saat itu ada beberapa senior, karena kan umurnya lebih tua dari saya, itu, yang waktu itu prihatin dengan keadaan pertanian di Indonesia. Memang dari sisi produktivitas dikeber, tetapi itu menyebabkan berpengaruh negatif terhadap kesuburan tanah. Itu di 26 tahun yang lalu. Jadi tanah-tanah kita ini sudah banyak yang masuk kategori tanah sakit dan sakit sekali. Jadi tanah yang sakit sekali itu yang kandungan C organiknya kurang dari 2%, yang sakit itu ya antara 2% sampai 3%. Nah, di 26 tahun yang lalu para orang-orang yang saya anggap visioner itu melahirkan, mendirikan Mapurina itu di Malang. Sebenarnya keinginannya agar pertanian organik itu memang disosialisir dan jadi bagian yang tidak terpisahkan terhadap program-program pengembangan kesuburan tanah untuk ini produksi pangan. Tetapi ternyata itu juga susah dilakukan. Dan sampai saat ini pun baru sekitar 1% lah petani di Indonesia itu yang benar-benar melaksanakan bertani dengan sistem organik. Karena memang kita punya madhab yang cukup berat juga, dan barangkali kalau rekan-rekan udah pernah dengar Pak Sulaiman pasti cerita detail mengenai madhab pertanian organik menurut di Indonesia itu sendiri. Jadi itu sebagai salah satu cara untuk menyuburkan kembali tanah yang sudah terkontaminasi dengan pupuk-pupuk anorganik. Dan yang kedua juga masalah ini produktivitas, bukan jumlah produktivitasnya, kualitas dari produksi pertaniannya tentu aja sudah menurun karena ada kontaminasi dari misalnya aja logam-logam berat yang ada di sana, atau kontaminasi yang tidak menguntungkan bagi tubuh kita. Jadi itu kira-kira penyebabnya. Jadi pertanian organik di Indonesia ini memang besar tantangannya, Pak ya. Jadi kalau tadi dikutip memang belum banyak pertanian atau lahan pertanian organik di Indonesia. Nah, kalau misalnya bisa menurut Bapak ini di Indonesia kenapa organik ini terlihat sulit gitu, Pak? Jadi sebenarnya yang pertama itu karena brainwash-nya juga, bahwa tanah yang tidak dipupuk dengan pupuk NPK itu tidak akan menghasilkan produksi yang tinggi. Dan di zamannya Pak Harto waktu Revolusi itu, Hijau ya? Revolusi Hijau, itu kan jor-joran itu, ini pemupukan pakai pupuk-pupukan organik. Dan sampai sekarang ini, akhirnya petani berpikir bahwa kalau ingin produktivitasnya tinggi, harus pakai pupuk-pupuk anorganik. Sementara ada juga yang menggunakan pupuk organik, tapi karena hal lainnya tidak juga dibenahi, misalnya saja varietas unggul tidak dipergunakan, itu mereka cuma melihat produktivitasnya rendah. Dan itu yang kejadian di masyarakat, karena masyarakat itu kan seeing is believing ya. Apalagi petani-petani kita, kalau misalnya saja begitu pupuk organik, hanya pupuk organik saja tingkat meningkatnya itu tinggi, mereka akan langsung ikut. Oleh karena itu dari Mapurina yang disosialisasi itu lebih ke pertanian ramah lingkungan. Penurunan jumlah pupuk anorganik yang memadai cukup signifikan, tetapi produktivitasnya tetap tidak jauh berbeda dengan yang sudah dialami petani. Itu petani-petani baru mau. Jadi pelan-pelan lah Pak. Pelan-pelan, betul. Oh, langsung dirubah kaget nanti. Kaget, ya. Jadi artinya
apa namanya pikiran yang diwariskan berarti ya ke petani dari yang dulu sampai sekarang, Pak. Betul. Jadi stigma mereka itu ya bertani itu harus pakai obat kan. Iya, betul. Nggak pakai obat nggak panen nih. Iya. Bahaya nih masalah nih gitu. Tapi betul sih Pak, betul saya setuju Pak. Jadi sering kali memang kita ke petani itu mungkin dari 10 itu mungkin 9-nya lah Pak akan memberi jawaban yang sama. Akhirnya dia ya nggak akan kepikiran apa yang namanya organik, pupuk kompos, karena sudah diselesaikan dengan produk-produk kimia sintetis tadi ya. Iya. Baik. Jadi artinya Pak, ini kan tantangan besar Pak. Dengan mayoritasnya mereka lah istilahnya. Berarti kan ini organik ini bukan minoritas lagi, di bawah minoritas apa ya? Lebih kecil lagi di situ. Nah jadi impian Mapurina ini nantinya apakah ingin mendorong organiknya kah? Atau merubah mindset petani ke lebih ramah lingkungan atau seperti apa? Sebenarnya mimpinya itu pupuk organik sebagai pupuk Utama ya? utama. Pupuk anorganik, pupuk tambahan. Jadi kalau mimpi petani bisa seperti itu, pertama produktivitasnya tetap terjaga. Karena di awal kalau organik benar-benar di awal memang ada penurunan ya. Tapi 2 atau 3 tahun kemudian bisa ini. Cuma kan petani tidak ingin itu terjadi penurunan. Nggak mau ada yang namanya turun tuh nggak mau. Nggak mau. Oleh karena itu ya perubahan mindset itu bahwa pupuk organik adalah pupuk utama, anorganik itu pupuk tambahan. Dengan demikian nanti secara tidak langsung para petani sendiri itu berusaha untuk memperbaiki kualitas tanahnya, karena yang semula mikroba dalam tanahnya itu udah nggak ada, mulai ada, dan dia akan berfungsi untuk menggemburkan tanah, dan itu menyebabkan produktivitas tanaman pertanian itu akan tinggi dan meningkat gitu. Oke, berarti memang kembali memang Pak, kalau memang full organik langsung, ini petani kita Indonesia kaget semua. Betul. Jadi memang tadi pelan-pelan lewat ramah lingkungan. Ya harapannya sih itu jadi yang utama nih Pak ya. Iya, betul. Organik, anorganik tuh ya pilihan, tambahan. Tapi fakta sekarang kebalik Pak. Balik, iya betul. Anorganiknya yang utama mereka masih mikir. Betul. Organiknya jadi pilihan. Iya, jadi memang tantangannya masih banyak memang Pak. Berarti Mapurina ini selain dia tadi memberi mungkin penyuluhan mungkin atau pembinaan atau seperti apa Pak bentuknya ke teman-teman petani itu? Kita ada beberapa pilot project yang karena itu tadi kembali seeing is believing kan ya. Kalau nggak ada pilot project agak susah. Untuk orang-orang yang educated, memang nggak terlalu susah merubah mindset itu. Tapi petani kita pada umumnya kan edukasinya masih pas-pasan ya, masih pas-pasan, sehingga harus diberikan contoh. Oke. Oleh karena itu kita juga akan ada beberapa contoh, bahkan tidak hanya sampai di padi gitu aja, tapi padi dan belakangnya hilirisasi padi. Jadi kita akan ada beberapa contoh untuk hilirisasi padi di beberapa titik. Salah satunya nanti di Banyuwangi ada 100 hektar nanti akan dilaksanakan di sana. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama Bupati Tenggamus. Beliau juga bersedia untuk tanahnya untuk dijadikan sebagai pilot project, karena hilirisasi pertanian itu mutlak dimulai dijalankan. Dengan demikian petani itu bisa sejahtera, karena kalau hilirisasi padi situ aja sampai di silikanya diambil, kemudian silika kan dari ini ya, bahasa Jawanya itu berambut, dari sekam. Itu diambil, kemudian sekamnya untuk pupuk organik, dedaknya diambil minyaknya, kemudian juga jeraminya dipergunakan juga. Itu penghasilan dari petani, kalau dibandingkan dengan padi saja, itu bisa lebih dari 2 kali lipat. Beras itu sekitar 4 ton lah.
4 ton itu berarti gabahnya kan sekitar hampir 7 tonan. 7 tonan ya. Kalau 4 ton 12.000 kan berarti sudah 48 juta. Nah kalau bisa punya penghasilan 48 juta 2 kali, kan pasti petani akan tertarik. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini masyarakat Indonesia pun sudah mulai tertarik untuk mengkonsumsi makanan sehat. Itu juga tren yang cukup bagus. Bagaimana prospek pertanian organik ke depan, atau paling tidak pertanian ramah lingkungan ke depan itu seperti apa gitu. Jadi pasti berasnya lebih mahal. Kemudian apalagi kalau bisa memperoleh income dari hilirisasi beras itu tadi, petani akan cukup bagus gitu income-nya per hektarnya gitu kira-kira. Jadi memang bagus sekali ini Pak taktiknya. Jadi saya paham itu. Karena daripada kita rubah kebijakannya yang belum tentu kena ke petani, ya kita mau dari petaninya. Karena banyak memang sekarang kebijakan dirubah, harapannya memakmurkan petani, tapi kondisi tertentu petani nggak cocok dengan kebijakan tersebut. Akhirnya masih teriak juga lah petani gitu. Betul Pak, sekarang hilirisasi juga lagi ramai kan Pak. Hilirisasi juga, jadi semua memang ya lihat dulu gitu bawahnya, karena kebijakan baik atau buruk yang akan terdampak adalah mereka ini. Iya, betul. Dan nanti pangannya juga akan terdampak. Pangannya terdampak kayak kita juga nih kan Pak. Iya, iya. Baik. Kalau di Mapurina ini, kalau misalnya kita nih teman-teman mau lihat project tadi ya, project pilot itu yang dari Mapurina, atau mungkin ada lahan binaan kah yang dengan Mapurina gitu, atau mungkin ada lahan yang Mapurina sendiri gitu, ada tidak Pak? Ada, cuma jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Salah satu ada juga yang kalau lahannya Prof. Ali Zum itu ada di Serang gitu. Ada juga lahan Ibu Dian itu ada di Bandung, di Soreang. Nah sekarang ini mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, di tahun 2026 ini sudah ada beberapa titik untuk pilot project padi ramah lingkungan, dan bahkan kita akan coba sekali tanam yang bisa panen lebih dari sekali. Dengan jumlah produktivitasnya relatif sama. Nah itulah yang kemarin itu dikerjasamakan dengan Kemendes. Itu juga salah satu cara agar petani muda terutama tertarik, karena petani itu bisa punya penghasilan yang memadai. Jadi di samping hilirisasi untuk padi, itu juga sistem tanamnya akan dengan teknologi tertentu, supaya sekali tanam bisa 2 kali panen misalnya saja kayak gitu. Nah ini baru mau dicoba, nanti mungkin setahun lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap, part 2. Iya, maksudnya itu sekalian ngelihat di titik-titik. Oh ke sana ya? Iya, boleh. Lihat di titik. Catat. Ngelihat di titik-titik itu bener enggak gitu. Karena kalau itu terjadi, pandangan masyarakat, pandangan petani, pandangan orang-orang bahwa petani itu pasti miskin, itu akan berubah. Petani bisa juga kaya hanya dengan 2 hektar misalnya saja. Di Indonesia saat ini 2 hektar pun belum kaya. Padahal dengan hilirisasi sebenarnya 1 hektar pun bisa punya penghasilan di atas 6 juta dengan hilirisasi padi saja. Jadi kalau 2 hektar itu kan akan bagus gitu. Wah tuh, sudah dihitung nih teman-teman Mapurina pasti punya datanya doa. Jadi kalau mungkin sistemnya itu udah banyak, sudah banyak contohnya juga, tapi kemauannya ini nih. Waktu itu akhirnya bermimpi juga itu. Mapurina bisa punya sekolah tinggi vokasi pertanian digital. Wah, Nah, itu kan mendidik anak-anak muda yang lulusan SMA di Indonesia banyak sekali. Dan
negara-negara tetangga kita banyak sekali yang butuh tenaga-tenaga terampil dan mau gitu. Di Indonesia butuh, cuma kalau nggak ada modal, itu juga tetap jadi buruh tani. Mimpi kami teman-teman di Mapurina itu, kalau bisa mendirikan sekolah tinggi vokasi itu, dosennya kita ngambil dari ini negara-negara yang membutuhkan tenaganya. Juga kita harus silabus pendidikan pengajarannya, kita juga harus menyesuaikan dengan keinginan dia. Dari mereka. Iya. Nah dengan cara kayak gitu dia 3 tahun dia kerja, balik itu udah paling nggak punya ilmu punya ilmunya, duit paling nggak 300 sampai 400 juta udah punya. Relasinya pun di sana kebangun. Betul. Di Indonesia kalau nggak punya modal itu juga susah untuk bertani kan ya. Harus punya modal juga. Nah dengan cara kayak gitu, modal akan diperoleh, pengalaman akan diperoleh, dan yang paling penting disiplin. Oke. Di luar negeri itu disiplin. Kita itu nggak terlalu disiplin itu. Ya kemarin ada podcast juga episode sama Yandi, petani Indonesia yang bertani di Jepang, Pak. Nah dia betul ceritakan di sana itu yang paling mencolok adalah tingkat kedisiplinannya. Ya, sorry kalau misalnya di sana itu contoh, misalnya ke lahan dia jam 8, itu ya jam 8 tuh betul-betul udah nyampe di lahan, Pak, udah kerja. Nah, kalau di kita ke lahan jam 8, jam malam itu masih ngudut, Pak. Dia ngerokok di depan rumah. Nanti aja lah, itu nanti aja berangkat. Dan dengan disiplina itu, Pak, justru di tempatnya Yandi ini di Jepang itu kerja jam 8, jam 10 itu udah break, Pak. Istirahat. Itu 15 menit, ke lahan lagi kerja, jam 12 break makan siang. Kerja lagi, nanti break lagi, Pak. Jadi break itu dalam saya tuh bisa 3 kali, 4 kali gitu loh. Tapi sisanya full dia kerja. Nah, dia bilang kalau diterapkan itu di Indonesia, belum tentu cocok kan. Bisa jadi break terus. Tapi kan budaya, Pak. Budaya sebenarnya bisa harusnya dibawa ke Indonesia. Tapi ya tadi ya, pelan-pelan kayaknya. Iya, iya. Jadi bagus, Pak, memang ada sekolah vokasi itu, Pak ya. Mungkin bapak-bapak semua yang nonton di sini boleh jadi sponsor pendukungan nih, Pak. Amin, amin, amin. Ini Mapurina nih, mau bikin sekolah pertanian. Baik, berarti mengenai organik, Pak, ada juga tentang ini dong, Pak, sertifikasi organik nih, Pak. Iya, iya. Sering pasti ditemui di lahan atau mungkin petaninya. Tapi saya akui memang namanya sertifikasi organik ini kalau di tingkat petani ini pasti ada aja kesan yang memberatkan lah, menyulitkan lah. Nah, kalau menurut Mapurina sendiri, bagaimana sertifikasi organik di Indonesia? Itu memang benar sih. Iya, benar. Sertifikasi organik itu memberatkan. Sebenarnya kalau pemerintah itu mau dan dorong agar pertanian organik itu berkembang, ya sertifikasi organiknya dibiayai pakai APBN. Ya, didukung lah. Karena pertanian di negara-negara lain itu sebenarnya juga subsidi kan ya. Betul. Dia subsidi output sih. Kalau kita kan subsidi input karena untuk menghidupkan pabrik-pabrik ini, HTSB dan lain-lainnya. Kalau kayak di negara lain kan ini subsidi output. Berarti kalau menurut Bapak, pemerintah di kita gimana mengenai organik, Pak? Mengenai organik masih belum dilirik. Saya punya pengalaman. Saya pernah diundang ke istana, ikut ratas dengan banyak menteri, presiden dan wakil presiden, dan khusus masalah organik. Waktu itu keputusannya, pemerintah akan memberikan subsidi pupuk organik. Jadi diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Pertanian untuk ngatur. Pak Presiden nyampein, Ibu Menteri Keuangan, jangan lupa 1,5 triliun untuk subsidi pupuk organik. Nggak ada, nggak jalan. Nggak jalan. Padahal di sana itu ada Menteri Pertanian, Wakil Presiden, Menko Perekonomian. Itu baru, Pak? Tahun kemarin apa? Enggak, tahun kemarin. Baru ya? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Berarti program itu
Nggak jalan ya Pak? Nggak jalan. Iya. Wah, itu bagus banget itu Pak. Jadi ya subsidi memang kan, itu kan Iya. pasti jadi pokok nih. Iya betul. Kalau pupuk organik yang masuk, luar biasa itu. Betul. Memang nggak bisa seluruh Indonesia, tetapi itu adalah awal. Ya, awal. Jadi pemerintah bagaimanapun juga kalau ingin menyuburkan kembali tanah-tanahnya, pemerintah harus berpihak kepada ini pemupukannya tidak hanya pupuk-pupuk anorganik, tapi pupuk-pupuk organik. Karena kalau 74% dari lahan pertanian sudah sakit dan sakit sekali, artinya suatu saat dipupuk berapapun juga, produktivitasnya akan stagnan, nggak akan meningkat. Dan satu-satunya jalan untuk agar tanahnya subur kembali harus ada pupuk organik. Apakah itu pupuk hayati, mikroba itu, atau organik yang kayak kompos dan lain-lainnya. Dan itu tersebar di mana-mana sebenarnya. Tinggal pemerintah memberikan mesin-mesin kecil kayak gitu untuk pembuatan pupuk organik, dan sebaiknya in situ ya. Jadi nggak terkena biaya angkutan karena dikerjakan di desa-desa ini. Nah sebenarnya dengan koperasi desa, kalau itu dikombinasikan dengan pembuatan merah pupuk putih itu ya, itu akan bagus sekali. Jadi koperasinya berkembang, petaninya itu juga dimakmurkan karena lahannya itu sudah akan berangsur-angsur pulih kembali kesehatannya. Oke. Ya koperasi, jadi nyambung lagi ke yang tadi yang di petani Jepang juga ada sistem koperasi di negara ya Pak. Iya. Jadi saprodinya itu dibantu negara dan hasil panennya pun dibantu diambil negara lewat koperasi itu. Jadi itu koperasi agrikultur Japanese apa gitu, saya lupa namanya. Jadi ya petani tinggal nanam aja. Ya betul. Menyediakan lah. Iya. Kalau di sini kita ya masih semuanya mandiri Pak ya. Betul. Kesulitan itu. Pemerintah ya kembali lagi dia yang paling punya power besar untuk menjangkau langsung ke hilirisasi tadi. Jadi Pak Menteri Pertanian izin nih sampai kedenger. Jadi memang sempat ada program yang bagus tadi sebelumnya Pak ya, mengenai pupuk organik gitu. Jadi itu langkah awal lah. Mungkin impact-nya nggak terlalu ini, cuman itu awal untuk teman-teman terutama lahan tadi Pak ya, untuk dimulainya dimasukkan pupuk organik gitu. Bukan berarti harus bertani organik juga gitu ya. Cuman dimulai dari situ aja. Jangan produk bahan organik ini dilupakan. Nanti lahannya jenuh, nggak bisa nanam lagi, dijual, habis lahannya. Itu 74% lahan rusak, weh. Lahan sakit dan sakit sekali. Istilahnya sakit dan sakit sekali. Sekali kategorinya. Kalau sakit itu C-nya sekitar 2-3%. Lampu kuning lah, ya. Ya, sakit sekali itu kurang dari 2%. Nah, dan itu produktivitasnya udah menurun kalau udah sakit sekali itu. Nah, itu kan ngeri kalau semuanya lampu merah Pak ya, sakit sekali. Betul. Nanti mau kemana lahan Indonesia ya? Iya. Nanti impor terus kita nih repotnya. Berarti Mapurna ini dari lahan-lahan tadi apakah punya produk juga Pak yang dijual? Sebenarnya produk-produk itu banyak, cuma bukan Mapurina, orang Mapurina. Okay. Pengurus Mapurina dia bisnis sendiri. Karena kan ini organisasi ya, organisasi sosial itu ya. Jadi dia mengembangkan bisnisnya, kemudian juga menjadi pengurus Mapurina. Juga di Mapurina banyak sekali itu breeder-breeder, termasuk breeder untuk kedelai. Salah satunya itu yang kedelai itu Prof. Alizum. Sekarang itu mau merilis, mudah-mudahan Februari ini sudah memperoleh izin edar sekitar 6 varietas. Oh banyak. Iya, 6 varietas untuk kedelai karena target kan kedelai juga harus swasembada di 2-3 tahun mendatang. Tantangan Indonesia. Iya. Kedelai. Karena 95% masih impor. Tempe itu impor itu, dan itu pun
kedelai GMO kan ya. Nah, kalau ini Pak Sulaiman pasti. Ya udah. Di episode Pak Sulaiman udah bahas itu, Pak. Iya. Dan Pak Samsudin tentang GMO. Nanti cari lagi episode nih. Iya. Betul, Pak. Jadi GMO kan jadinya karena itu full of GMO, kebayang kita yang rutin makan tahu, tempe dan turunan kedelai lainnya ya full GMO gitu. Kita nggak sadar kan rutin sebenarnya makan-makan itu. Betul. Dan ya efeknya memang tidak terasa sekarang. Iya. Cuman ya kalau mungkin seumuran saya, teman-teman di bawah saya juga mungkin pasti akan merasakan mungkin nanti yang pakai. Kalau di zaman bapak kan nggak sempat kayaknya dulu ya waktu kecil ya. Dulu masih tempe lokal. Nah, sekarang ini makanya Prof. Ali Jum, Wakil Ketua Umum Mapurina itu dia memang breeder dan sudah cukup lama dia nangani ini ngawinin tanaman itu, dan salah satunya itu adalah kedelai, dan harapannya memang dalam waktu yang tidak terlalu lama kedelai import itu sudah bisa diatasi dengan produktivitas kedelai yang produktivitasnya kan tinggi di sini. Tapi kan tetap juga kalau GMO itu kan sebenarnya murah harganya. Iya, iya Pak. Murah karena itu kan untuk hewan. Ya. Nah, jangan dibuka gitu Pak. Kalau di Amerika Pak ya. Saya dibaca kayak gitu. Di Amerika ya. GMO itu untuk hewan ternak. Iya betul. Tapi di Indonesia kita kan tiap hari aku makan tahu tempe dan aku tahu itu tahu tempe itu dari kedelai yang untuk di Amerika itu adalah makanan hewan. Tetapi aku tetap menikmati. Kan kita nyari murahnya Pak. Betul. Dari murahnya itu. Dengan varietas unggul yang yang akan segera mudah-mudahan izin edarnya sudah akan keluar ini. Pemerintah kelihatannya kan concern banget bahwa kedelai pun harus swasembada. Apalagi Pak Presiden kan. Ya, dan itu langsung waktu itu langsung ketemu Pak Presiden. Terus kemudian sebenarnya saya waktu itu juga hadir pas panen cuma yang 30 hektar. 30 hektar di Lampung ikut, 2 hektar di Serang juga ikut. Kalau di Lampung itu harusnya Pak Presiden rencananya hadir, tapi tidak jadi hadir. Yang hadir itu Pak Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, KSP, kemudian Pak Agus itu Panglima, kemudian Kasal. Itu 30. Sekarang ini sudah 1.500-an hektar ditanam. Beberapa waktu yang lalu Mapurina juga diundang Bappenas untuk duduk bareng membuat ini peta jalan swasembada kedelai. Bagus itu Pak. Iya. Mudah-mudahan memang benar-benar dilaksanakan. Semoga. Iya, karena itu kan untuk generasi yang akan datang. Iya. Wah, saya juga pernah ketemu Prof. Ali Zoom, tapi kayaknya lupa. Saya pernah ke restoran organiknya. Punya restoran organik, Prof. Iya. Ali, dan saya lihat di situ ada banner besar. Dipajangnya foto-foto beliau itu hampir sama semua presiden, semua pejabat. Iya, betul. Foto bareng gitu kan, memang luar biasa, super aktif memang beliau dalam riset itu. Iya. Berarti Mapurina ini Pak kan menarik deh Pak, udah sampai ke presiden bahkan kan, Bapak lah terutama gitu. Kira-kira nanti ada obrolan tentang organik lagi nggak Pak? Karena mungkin kemarin itu yang saya tafsir ya, karena sedang banyak gesekan waktu itu kan, belum lagi yang perang Rusia Ukraina juga kan yang berdampak ke pertanian kita. Kira-kira nanti kalau ada undangan lagi mau nyampaikan apa Pak? Ya sama, yang akan saya sampaikan sama bahwa kita prihatin Indonesia lahan pertaniannya cukup banyak yang sudah mengalami sakit dan sakit sekali, dan satu-satunya jalan harus ada masukan berupa ini pupuk organik agar lahan-lahan yang sakit itu bisa segera pulih kembali. Tuh. Oke. Atau nanti boleh juga Pak rekomendasikan teman-teman lembaga sertifikasi organik Pak, rapat bareng. Oh iya. Juga kalau bisa sertifikasi organik itu dibiayai pemerintah supaya itu Pak. Itu juga ini, karena kalau biaya petani itu ya cukup berat itu. Berat. Ya. Jadi karena kalau tadi
mungkin sudah approve kan Presiden sebelumnya untuk pupuk organik. Kenapa nggak sekalian sertifikasi organik? Ya, Karena pasti banyak petani kan, Pak, Betul. yang mau organik tapi mandek di sertifikasi. Iya, betul. Mau difasilitasi, seneng so pasti muncul mau berorganik lah akhirnya. Iya, Mau betul. pakai pupuk organik lah. Jadi kan domino kan, Pak. Betul. Nah, nanti boleh tuh undang-undang ini Pak Subandi ya, teman-teman LSO ntar diundang. Diajak. Baik Pak, Mapurina ini Pak, kalau teman-teman ini kan saya terutama ngecek Mapurina ini anggota-anggotanya terutama kan. Petinggi-petingginya ini kayaknya banyak pejabat nih Pak. Boleh tahu nggak sih Pak, anggota Mapurina ini siapa aja sih Pak? Jadi kan kita ingin agar Mapurina itu bisa dimiliki oleh semua apa ya, Kalangan petani, eh, masyarakat umum. masyarakat umum. Memang waktu nyusun kepengurusan itu kita ada ini teman-teman yang menjadi wakil ketua umum Golkar ada di Mapurina, wakil ketua umum PAN ada yang di Mapurina, wakil ketua umum PKB ada di Mapurina, wakil ketua PDIP ada di Mapurina. Jadi kemudian NU banyak, Muhammadiyah juga banyak. Nah, kalau di Indonesia kan kalau kita ngelihat representasi dari 5 partai ada, representasi dari NU dan Muhammadiyah ada. Kita berharap agar orang di Mapurina itu yang penting pertaniannya, pertanian ramah lingkungan dan pertanian organiknya, bukan ngelihat partainya gitu. Akademisi juga mungkin. Akademisi ada, akademisi nggak ini yang partai-partai. Kalau akademisi jelas dapet Pasti ada. banyak. Ini yang powernya nih Pak, yang punya Iya. power. Tuh Pak, menarik nih Pak. Jadi teman-teman jangan ragu itu ya. Karena mungkin Pak bisa jadi ada yang mau ikut bergabung gitu ke Mapurina gitu. Itu bisa kemana Pak? Menghubungi siapa? Sebenarnya di masing-masing provinsi, di 34 provinsi Oh tersebar Pak ya? sudah ada. Jadi kontak aja ke ini pengurus Mapurina tingkat provinsi. Kalau kabupaten ada, cuma belum, nggak semuanya. Kalau provinsi hanya yang belum itu 4 provinsi yang baru di Papua itu belum. Oke. Jadi di Papua itu hanya ada 2 provinsi yang sudah ada kepengurusan Mapurina. Tapi provinsi yang lain sudah semuanya ada. Jadi bisa dihubungi ke ini Masing-masing provinsi. pengurus Mapurina provinsi. Iya. Baik. Berarti dari Mapurina ini Pak, kalau saya lihat ini kan sepertinya punya mega power nih Pak di Indonesia nih. Kedepannya ini mau ada gebrakan apa nih Pak dari Mapurina? Kalau sekarang ini terus terang ya, harapan pertama kalau dari sisi ini kedelai aja, karena kebetulan satu-satunya. kedelai pengurus Mapurina itu merilis 6 varietas unggul yang produktivitasnya itu di atas 4 ton biji kedelai. Sementara kalau di negara-negara subtropis itu kurang dari 2,5 ton. Nah, kita juga kena brainwash. Kedelai tidak bisa hidup di negara tropis. Padahal yang Prof. Alium itu sudah membuktikan, dan yang 30 hektar kemarin itu, yang lihat kan banyak juga itu. Itu juga sudah terbukti. BPS malahan waktu itu menghitung tidak hanya 4 ton, di atas 5 ton. Itu kalau dari sisi kedelai. Dari sisi padi, yang sekarang ini sedang kita dorong, yang pertama tentunya hilirisasi padi itu sendiri. Karena dengan hilirisasi padi itu sendiri, petani bisa punya penghasilan yang memadai. Nah, satu lagi yang saya berpikir, dan ini juga mimpi juga, tanah-tanah bekas tambang kita itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, itu sebenarnya itu kan bisa juga di reklamasi untuk menjadi daerah-daerah pertanian atau perikanan.
Saya sudah pernah menghubungi teman-teman yang ada di SDM. Saya cerita juga untuk yang cekungan-cekungan besar, sepanjang tanahnya sudah hilang itu sisa-sisa sisa-sisa yang racunnya itu kan bisa untuk perikanan. Atasnya bisa untuk solar cell, untuk swasembada listrik. Dia bilang, oh iya bisa itu. Sementara yang datar atau yang minggir itu bisa ditanami tanaman-tanaman yang lain. Kan banyak tanaman-tanaman yang dia itu toleran terhadap kondisi yang jelek. Contohnya misalnya aja korok pedang. Itu toleran itu terhadap kecipir. Kecipir itu juga luar biasa itu. Produktivitas bijinya itu. Kalau coba nanti Mas Alif lihat, buka-buka Google. Dibandingkan dengan kedelai, proteinnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi kecipir. Tapi itu kan sudah mau hilang di Indonesia. Saya dulu itu selalu sering makan kecipir itu dalam bentuk sayur pecel. Dan belum cerita masalah biji-bijinya itu. Bijinya itu proteinnya besar. Jadi itu bisa untuk nanamin tanah-tanah yang super kritis asam, gitu. Nah, sementara di treatment dengan baik, saya rasa dengan 4 tahun gitu bisa selesai lah itu. Tanah-tanah yang nggak bisa ditanami itu. Sekarang banyak yang terlantar. Coba aja Mas Alif googling berapa juta hektar. Di Bogor aja Pak, Kabupaten Bogor ada banyak itu. Lahan bekas tambang kalian cek. Saya nggak mau sebut takut. Ya bisa dicek di Google. Banyak Pak memang Pak. Jadi yang sudah ditinggalkan, dibiarkan, tidak dimanfaatkan sama sekali. Di Indonesia itu banyak sekali. Makanya saya waktu itu berpikir gini, ini kaitannya dengan sekolah tinggi vokasi pertanian digital. Kalau orangnya sudah kerja di negara lain, yang punya modal, punya kedisiplinan, dikasih aja 5 hektar misalnya aja, pasti mau lah. Tanah-tanah yang semula nganggur ditreatment dengan baik. Tapi ya jangan tanah yang nggak bisa ditanami dikasihin, nanti frustasi, duitku habis loh. Harus tanahnya udah menjadi tanah yang baik. Kemudian kalau kolamnya juga udah kolam yang ikannya sudah bisa dimakan karena tidak ada residu minyak padi ya. Iya. Itu luar biasa sebenarnya. Dan pemerintah bisa, dan biaya nggak besar itu. Karena sebenarnya setiap penambang itu sudah tanda tangan mati waktu itu ya. Ada dana yang untuk konservasi. Tapi Pak, kenapa nggak dikonservasi dengan baik? Saya nggak mau cerita. Tapi teman-teman kan pasti juga tahu lah. Paham itu. Gitu. Jadi memang setuju Pak. Kembali memang pemerintah ini yang punya power lah, siapa lagi kalau bukan mereka gitu. Dan memang banyak sekali prospek ke depannya gitu untuk bidang pertanian. Ya tidak hanya organik, memang pertanian skala besar di Indonesia, apalagi masalah swasembada pangan Pak ya. Itu kritis sekali, yang dengan Indonesia lahan terluas kedua setelah Brazil kalau nggak salah. Tapi ironis, kalau lahannya ternyata luasnya itu sakit semua. Gitu. Jadi Brazil juga kan sekarang sedang sama Pak, mengambil sama eksploitasi lahan besar-besaran gitu. Nah Indonesia, ayolah izin ya. Kita coba buka mata lagi gitu, open minded, langsung kita ngobrol sama Pak Supandio dan teman-teman di bidang lingkungan lainnya. Baik Pak, sebelum saya akhirin, saya tutup ini Pak, kira-kira ada pesan apa Pak untuk teman-teman di luar sana, khususnya mungkin ya masyarakat Indonesia? Jadi kembali ke petani tidak lepas dari tanah. Kalau tanahnya nggak dipelihara dengan baik, dia akan ngamuk.
salah satu memeliharanya itu, jadi maksudnya kalau tanah tidak dipelihara dengan baik, dia akan memboikot. Waduh. Nggak bisa mensupport ini tanaman-tanaman untuk dapat berbuah, tanaman-tanaman untuk menghasilkan padi-padian, tanaman-tanaman untuk menghasilkan apapun juga, itu akan diboikot oleh tanah itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus mentreatment tanah itu, membuat tanah itu supaya subur kembali. Dengan cara seperti itu, kita bisa berharap tanahnya juga baik hati dengan kita, akan mensupport tanaman yang kita tanam, sehingga produktivitasnya tinggi. Jadi, oleh karena itu, pupuk organik sangat diperlukan untuk menyembuhkan tanah yang sekarang ini sebagian besar sudah kategori sakit dan sakit sekali. Jaga lingkungan, agar lingkungan pun jaga kalian. Baik, Pak Subandio, terima kasih banyak obrolannya. Sama-sama. Sampai lagi ketemu di part 2 tadi di lahan nanti, Pak ya. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Jadi sekian ya teman-teman. Tadi dicatat semuanya. Dia sekam juga project-projectnya, kayak Pak Subandio nih siap nampung project teman-teman nih, terutama yang teman-teman yang di bidang organik di tiap provinsi, Prof ya. Pak ya, jadi Prof ya. Baik, sekian. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.